Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di West Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita hancurnya Istana Iblis bagian ketiga. Sebelum cerita jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Melihat anak buahnya banyak terkapar, Bodas menghambur ke dalam arena pertempuran. Pedangnya berputar-putar mencari sasaran ke arah Parlin. Sesaat Parlin terdesak karena serangan yang bertubi-tubi. Diam-diam dia merapal aji kebal andalannya, Beladak Pangantolan. Dari sudut ruangan, Kamal yang tadi mengkerenyit menahan sakit melesat ke arah Parlin yang tengah kerepotan meladeni serangan pengeroyoknya. Sebilah golok panjang berkilat berkelebat dengan cepat. Tentu saja Parlin kaget bukan main. Akan tetapi ia tidak berusaha menghindar. Serangan golok yang sangat ganas, bacokan, tusukan dan babatan menderu ke arah kepala, bagian tubuh dan kaki. Parlin berdiri tegak, tidak mengelak ataupun menangkis. Para pengeroyoknya termasuk Kamal dan Bodas mendapatkan kenyataan bahwa semua bacokannya dan tusukannya maupun babatan golok sama sekali tidak mencelakai atau melukai. Terdengar suara bergeduk ketika senjata tajam itu mendarat di kepala, tubuh ataupun kaki. Tubuh lawannya sama sekali tidak mempan dibacok. Inilah kehebatan ilmu kebal Blambang Pangantolan. Bodas lalu berteriak, "Kamal, buka bungkusan itu!" Kamal dengan sigap membuka bungkusan yang sedari tadi ada di balik bajunya. Bungkusan itu kecil dari kain mori berwarna putih. Benang merah tampak menyimpul erat pada bagian atasnya. Benang pengikat dengan cepat ditarik. Isi dari bungkusan itu segera dilemparkan ke arah Parlin. Lelaki itu terkejut, tidak sempat menghindar. Bau tajam belerang tercium menusuk indera penciuman. Kaki Parlin tiba-tiba goyah, gemetar hebat. Goloknya nyaris terlepas dari tangan. "Kau takut Parlin, kau takut? Ilmu kesaktianmu telah aku temukan penangkalnya. Sebentar lagi kau akan kupenggal." Parlin mencoba tersenyum dingin. Dikumpulkan semua sisa-sisa tenaganya yang sirna setelah indranya mencium bau belerang. Ia melirik ke sekelilingnya. Ada 7 orang telah mengepung dengan rapat. Keadaan seperti ini tidak mungkin baginya untuk bertarung. Nalar akal sehatnya masih jalan. Ia masih harus menemukan anak gadisnya yang telah disuruhnya pergi tadi. Parlin menarik napas panjang. Bulu golok di cengkeramnya erat-erat. Ia melompat ke depan sembari mengayunkan golok. Tetapi hal itu hanya pancingan. Tak kala para pengepungnya mulai merangsek ke depan, Parlin segera membuang diri. Tubuhnya meluncur keluar rumah melalui jendela yang sedari tadi dibiarkan terbuka. Tubuhnya jatuh berguling di tanah. Sekali lompat ia telah duduk di atas punggung seekor kuda. Tidak berapa lama kuda yang ditungganginya telah berlari laksana terbang menembus kegelapan malam. Dok! Suara letupan senjata api membuyarkan lamunan Parlin. Perlahan-lahan Parlin mengerjapkan kedua bola matanya agar embun dan kabut tidak membutakan pandangannya. Para penunggang kuda kini sudah muncul di tempat terbuka dan langsung menuju ke arahnya. Selintas timbul pertanyaan di benaknya, apakah mereka berhasil menangkap putrinya? Parlin bangkit perlahan begitu para penunggang kuda itu berhenti tidak jauh dari mulut gua. Ringkik kuda membuyarkan lamunan Parlin. Ia lalu mengawasi ketiga orang yang duduk di atas tunggangannya masing-masing. 2 orang sudah sangat dikenalnya. Mereka adalah Kamal dan Bodas. 1 orang lagi, seorang kulit putih berpakaian lengkap dengan atribut tanda pangkat, pedang dengan gagang berwarna keemasan, sebuah senjata tembakan yakni
sepucuk pistol laras panjang tergantung di punggung kuda. Tidak seorang pun dari mereka membuka mulut terlebih dahulu. Parlin pun hanya berdiri tegak mematung, memandang tajam ke arah 3 orang yang masih duduk di atas punggung kuda. Saat itulah ia menyadari mata yang ia pandang kini tampak berubah tenang, penuh kepercayaan diri. Bahkan dari balik sinar mata kebiru-biruan itu terpancar semacam perasaan puas. Dan mendadak Parlin dihinggapi perasaan buruk. Firasat yang sama ia pernah alami beberapa tahun silam. Ketika itu ia tiba-tiba terbangun di tengah malam karena sentakan firasat buruk. Esok paginya ia menemukan istrinya yang tengah mengandung anak kedua mati secara mengenaskan di tepi ladang. Apa yang menghinggapi Parlin di tengah malam buta itu terulang lagi pagi ini. Jantungnya berdetak kuat tanpa sebab yang jelas. Komandan pasukan kecil itu akhirnya berbicara, meski ucapannya terdengar tegas dan penuh wibawa. Akan tetapi ada sedikit rasa gentar di sana sewaktu mengajukan pertanyaan. Parlin menutup mulut rapat-rapat. Merasa disepelekan, sang komandan hanya tersenyum tipis. Kemudian tangannya terulur ke bawah, masuk ke dalam kantong perbekalan yang tergantung di samping punggung kudanya. Ketika tangan itu terangkat ke atas, sebuah gulungan kertas tergenggam di tangannya. Jari jemarinya dilonggarkan sedikit, membiarkan gulungan kertas itu turun terbuka sendiri. Surat perintah untuk menangkapmu, Parlin, hidup atau mati. Atas tuduhan pengkhianatan atas perintah Ratu yang mulia. Kertas itu digulung kembali lalu dimasukkan ke tempat semula. Serahkan dirimu tanpa harus melawan, Parlin. Dengan syarat. Parlin menyahut dingin. Kami sudah tahu, jawab si komandan seraya mengeringnya. Syarat yang kau kendaki ada di sini. Anak gadismu ada di sini. Tangan si penunggang kuda kemudian terujur ke gagang pistol berlaras panjang. Dengan gerakan hati-hati, matanya dan juga 2 pasang mata dari Bodas dan Kamal memandang tegang ke arah Parlin. Akan tetapi Parlin tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Sang komandan mengacungkan pistolnya ke angkasa. Detik berikutnya suara gelegar pistol membahana, bergema seakan menggetarkan bumi tempat Parlin berpijak. Gaung bunyi letusan pistol yang memantul dari satu bukit ke bukit yang lain. Di antara sapuan angin di pepohonan, ia kemudian mendengar banyak langkah kaki mendekat. Dari balik kabut tebal terlihat bayangan dari beberapa orang. Tak kalah bayangan itu mulai jelas terlihat 5 orang berbadan tegap dengan gadis kecil. Kedua tangan gadis itu terikat ke belakang. Pakaian yang dikenakan kumal dan robek di sana sini. Beberapa luka tampak menggores di sekujur tubuh gadis itu. Beberapa luka masih mengucurkan darah dan beberapa sisanya sudah membeku. Mulut gadis itu disumpal menggunakan secelai kain kumal berwarna putih yang dibelitkan ke belakang rambutnya yang kusut dan acak-acakan. Gadis itu tak lain adalah Parthina, anak gadis satu-satunya Parlin. Sepasang mata Parthina tidak saja letih, tetapi juga putus asa. Tak kalah melihat ayahnya yang jelas-jelas sudah masuk perangkap. Tetapi gadis itu masih cukup tabah untuk tidak menangis. Sementara Parlin berusaha keras membendung amarah yang telah memuncak. Wajahnya merah padam, menggelam menahan amarah. Parlin bermaksud mendekati anak gadisnya itu. Namun sebuah bentakan dingin mencegahnya. Maju selangkah lagi, anakmu ini akan mati. Dan memang itulah yang tampaknya akan terjadi. Setelah Parlin melihat si komandan telah mengarahkan laras pistolnya langsung ke arah kepala Parthina. Mereka tidak menyentuhmu, Parthina. Parthina menggeleng lemah. Parlin menarik napas lega. Matanya memerah tak kalah melihat kelima lelaki yang telah menyiksa anaknya.
ia mengenali mereka sebagai anak buahnya dulu sewaktu ia masih bekerja pada company. Suasana sunyi itu pecah manakala Kamal membuka mulut. "Kami menunggu perintah Tuan." "Ikat dia." Komandan company itu menjawab pendek tanpa mengalihkan moncong pistolnya dari arah jidat Parlin. "Dengan senang hati, Tuan." Kamal segera melompat turun dari punggung kuda. Ia segera mengambil alih Partina dari cengkraman anak buahnya. Lelaki itu lalu mencabut goloknya. Mata golok tajam itu ditempelkan ke arah leher Partina. Gadis itu memejamkan matanya, terdongak ke atas saking ngerinya. Terpaksa Parlin membiarkan kedua tangannya diikat oleh anak buah Kamal. Salah seorang anak buah Kamal menancapkan sepotong tonggak kayu ke tanah. Tonggak kayu itu menancap dengan kokoh. Parlin setengah diseret ke sana. Ujung tali yang mengikat tangannya diikatkan erat ke tengah tonggak kayu. Pandangannya melirik ke arah Partina yang sudah mulai mengucurkan air mata dalam tangis yang ditahan. Tiba-tiba sepasang kaki Parlin telah terbelit tali. Tubuh lelaki itu jatuh terlutut ke tanah. Tangan dan kaki terikat di belakang punggung. Ia benar-benar tidak berdaya. "Apa maumu, Kamal?" Parlin bertanya dengan suara keras agar suaranya terlihat tenang dan acuh. Meski rasa khawatir dalam dada telah berubah menjadi perasaan yang cemas. Kamal tertawa dingin. Kelima anak buahnya memandang dengan sinis ke arah Parlin yang terikat. Kamal memandang ke arah si komandan yang masih duduk tenang di atas punggung kuda. Lalu tangan kanannya merogoh ke dalam kantong perbekalan. Sebuah pundi-pundi ada di dalam genggaman tangannya. Tak kala pundi-pundi itu dilemparkan ke arah Kamal, terdengar suara gemercingan. "Pundi-pundi uang emas itu untuk imbalanmu," ujar si komandan sambil tersenyum. Kamal menjurai dalam-dalam, kemudian menyaut gembira. "Terima kasih, Tuan." Setelah berkata demikian, Kamal bergerak cepat untuk mencabut golok berhulu kepala naga yang terselip di balik pinggang Parlin. "Kau akan mati di ujung senjatamu sendiri, Parlin." Jantung Parlin berdetak cepat. Sekujur tubuhnya mendadak lemas, seperti tidak bertulang. Wajahnya memutih pucat paseh. Semua kegagahan dan kegarangannya seketika lenyap, kecuali satu. Sinar matanya kini memandang buas dan penuh dendam kesumat pada orang-orang yang berdiri di sekitarnya, terutama Kamal. Kamal sempat bergetar tak kala matanya beradu pandang dengan mata Parlin. Tetapi hal itu hanya sekejap saja. Kamal menyeringai lebar, sementara mata Parlin makin merah membara. Tiba-tiba mata golok menyentuh dagu Parlin. Tampaknya ia akan menemui ajal di ujung goloknya sendiri. "Pandang anak buahmu, Parlin. Pandang dia untuk terakhir kalinya. Dan bersiap-siaplah kau bertemu dengan malaikat maut." Tidak ada yang mengeluarkan perintah. Bodas yang sedari tadi diam di atas punggung kuda melompat turun lalu menghampiri Partina yang setengah berlutut di tanah. Gadis malang itu hanya menjerit dan menangis, manakala bajunya yang sudah robek-robek kini dikoyak-koyak oleh Bodas. Mulutnya tampak ingin mengeluarkan suara jeritan setinggi langit saat tubuhnya dipaksa rebah melentang dengan kedua paha dikengkangkan dengan paksa. Jangan kau lakukan itu, Bodas." Parlin mendesah lirih, kemudian berteriak dengan marah. Ia berusaha melepaskan diri. Usahanya sia-sia belaka. Ia tidak mampu melepaskan diri dari ikatan yang sangat erat itu. Kamal tertawa bergelak, sementara orang-orang yang berdiri melihat pemandangan di depannya dengan mata yang nyalak. Partina meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari tubuh Bodas yang mulai mengibitnya. Bekas pimpinan rampok itu sibuk menanggalkan celananya. Tidak ada jeritan yang mampu dikeluarkan oleh Partina.
Parlin yang rambutnya dicengkram dari belakang oleh Kamal dipaksa untuk menyaksikan kebiadaban yang berada di depan matanya. Jeritan Parlin seperti tertelan di dalam tenggorokan, bercampur oleh kemarahan serta dendam yang makin berkobar. Puas merampas kegadisan anak perempuan Parlin, Bodas lalu berdiri sempoyongan. Kamal lalu mendekat dan berbisik, "Sudah cukup, kembali kau ke atas kudamu." Parlin mengada dengan wajah penuh duka dan amarah. Mulutnya kumat kamit tidak menentu dan diakhiri dengan sebuah kalimat pendek, "Biarlah aku hidup setelah mati." Kamal berdiri tegak di depan Parlin. Golok milik Parlin terhunus di tangannya. Mata golok tampak berkilat-kilat tajam. Kamal meraih kantong putih yang ada di balik bajunya. Isi dari kantong itu kemudian ditabur-taburkan ke sekujur tubuh Parlin. Sebelah tangan Kamal kembali mencengkram rambut Parlin agar bisa tengadah. Kamal berbisik lirih, "Kini tiba saatnya kau mati, Parlin." Parlin tidak menjawab. Matanya memandang tajam ke arah Kamal, tatapan yang penuh dendam. Sesaat kemudian terlontar bisikan tajam dari mulut Parlin, "Demi setan dan iblis yang bersemayam di gunung ini, aku akan kembali, Kamal." Kamal meludah ke arah muka Parlin. "Silakan saja, akan kutunggu kau menuntut balas kalau kau masih bisa hidup setelah aku penggal." Lalu pegangannya di rambut Parlin dilepaskan. Parlin masih sempat melihat anaknya yang masih terkapar di tanah yang becek dan berembun. Partina tidak melihat ke arah ayahnya. Gadis itu telah menangisi nasib malangnya. Terdengar seruan tertahan. Ringkikan liar kuda-kuda menggugah Partina untuk membuka matanya yang sembab. Matanya mencoba melihat di sekitarnya. Lalu pandangannya tertumbuk ke arah sosok ayahnya yang masih terikat di tonggak kayu. Terikat erat, kaku, diam dan tak berdaya, tanpa kepala. Darah yang masih terus-menerus menyembur dari batang leher Parlin yang putus. Gadis itu pingsan seketika, sementara para penunggang kuda sibuk mendiamkan kudanya masing-masing. Lalu seseorang tiba-tiba berteriak, "Lihat!" Kepala Parlin yang telah tanggal dari badannya jatuh bergelinding di tanah dan terbentur pada sebuah batu yang mencuat. Terembas diam dalam posisi tegak. Sepasang mata itu masih melotot merah, seakan memandangi siapa saja yang ada di tempat itu. Sepasang mata yang menjiratkan dendam kesumat. Kamal lalu berjalan mendekati kepala Parlin yang tegak miring di permukaan tanah. Kakinya sudah siap menendang kepala itu. Manakala angin bertiup dengan kencang, bumi bergetar dengan hebat. Disusulnya longsoran bongkahan tanah berbatu. Getaran itu ikut menggoyang badan tanpa kepala yang masih terikat dan juga kepala yang telah terpenggal. Lalu menggelinding ke bibir tebing, kemudian jatuh ke bawah dan lenyap di kegelapan kabut yang menutupi lembah. Hujan lebat menggebrak bumi, guntur menggelegar berkepanjangan, kilat sambar menyambar. Saat itu hari sangat pagi, tapi hujan lebat dan gumpalan awan menghitam membuat suasana seperti dicengkram gelapnya malam. Di dasar jurang sebelah barat yang merupakan bukit berbatu hampir tanpa pepohonan, suasana tampak gersang meski tengah dihajar hujan yang mencurah sangat deras dari langit. Kaki gunung dicengkram kesunyian aneh di tengah hujan yang mengguyur. Sesekali kilat menyambar dan suara geledak menggelegar merobek gelendang telinga. Suara tiupan angin dari kejauhan bergaung di sela bebatuan. Sosok tubuh tanpa kepala terjelungup di dekat batu karang. Tidak jauh dari tubuh itu terlihat sebuah benda bulat tersangkut di antara akar-akar tanaman rambat. Benda bulat itu adalah kepala. Rambutnya yang basah serta lelehan darah masih terus mengucur dari luka bekas potongan leher yang telah dipenggal. Mata merah masih tampak melotot penuh dendam. Tiba-tiba petir menggelegar seperti merobek langit. Pada saat itulah
Dari sela-sela batu karang mengepul asap tipis menyerupai kabut. Asap itu berputar-putar dan menyelimuti tubuh dan kepala yang terpenggal. Tidak berapa lama kemudian, tubuh yang terungkup tadi tiba-tiba bergerak dengan pelan dan kaku. Lalu sekejap kemudian, dengan susah payah, tubuh dan kepala itu bangkit berdiri. Darah sesekali masih memancar dari leher yang terpenggal, mengalir ke bawah bersama air hujan yang tidak kunjung reda mengguyur bumi. Terseok-seok tubuh tanpa kepala itu berjalan menuju ke arah di mana kepalanya tersangkut. Baru 2 langkah, tubuh itu melangkahkan kakinya dengan kaku. Kepala yang tersangkut tadi seperti terbelot ke atas, melayang-layang di udara sebentar sambil mengeluarkan suara mendesis menakutkan, dan kemudian melayang dengan cepat ke arah tubuh yang tengah berjalan terhuyung-huyung tanpa kepala. Sesuatu yang mengerikan dan aneh tiba-tiba tersaji di depan mata. Kepala itu menempel lagi di atas bagian bekas leher yang terpenggal, menempel lagi dengan erat, hanya menyiksakan bekas sayatan yang melingkar. Di Wonosari udara malam dingin mencucuk. Kesunyian dipecah oleh suara desau daun-daun pepohonan yang tertiup angin yang datang dari arah pegunungan Seribu. Hujan rintik-rintik mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara lolongan anjing saut bersautan. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Di antara desau angin malam dan gemersik suara daun-daun pepohonan yang sesekali dirobek oleh lengkingan lolongan anjing. Dari arah timur terdengar gemertak suara roda kereta mengiringi derap kaki kuda yang menariknya. Dalam kegelapan malam, sebuah kereta laksana kereta hantu meluncur keluar dari sebuah lembah yang rapat oleh pohon-pohon besar dan semak-semak belukar. Kereta terbuka itu bergerak perlahan tetapi pasti. Sasis yang mengandalkan 2 ekor kuda menarik kereta agaknya sengaja bergerak lambat perlahan memasuki mulut jalan yang menuju kota. Sang sais semakin memperlambat laju 2 ekor kuda penarik kereta. Di belakangnya di atas kereta yang terbuka mendekam angker sebuah peti mati yang sangat besar berwarna hitam pekat terbuat dari kayu besi. Kereta semakin jauh masuk ke dalam kota. Wonosari diselimuti kesunyian. Kereta bergerak menuju pusat kota dan pada akhirnya berhenti di pintu gerbang sebuah rumah besar atau loji. Sepertinya ini rumah pejabat atau orang penting. Penjagaan di loji pintu gerbang ada 3 pengawal. Salah satunya tidur mendengkur di samping tangga. 2 orang penjaga yang masih terjaga segera menghampiri manakala melihat ada kereta kuda yang merayap menuju ke arah gerbang. Salah satu penjaga jadi mengkeret ketika matanya membentur peti mati besar di atas kereta. Ia tidak pernah melihat peti mati sebesar dan seangker itu. Si pengawal menggosok kedua matanya, berharap ini benar-benar mimpi. Dan ketika kereta dan saisnya tetap terpampang di depannya, sadarlah pengawal ini kalau itu tidak mimpi. Tiba-tiba saja dia ingat ini adalah malam Jumat Kliwon, kereta hantu. Kini ia terpikir dalam benak si pengawal. Bulu kuduknya mendadak menjadi dingin. Segenap persendiannya jadi bergetar. Dia berusaha berdiri, tapi pandangan mata sais kereta membuatnya laksana dipantek di tanah. Dalam keadaan seperti itu, pengawal satunya berbisik kepada kawannya itu. Coba kau perhatikan kaki-kaki 2 ekor kuda penarik kereta itu. Semua kaki-kaki binatang itu menginjak tanah, pertanda bahwa yang datang bukanlah setan atau hantu. Kita jangan takut. Hal itu membuat keberaniannya pulih kembali. Orang di atas kereta, apa keperluanmu datang ke rumah Ndoro Kamal malam-malam begini? Hanya setan yang masih gentayangan malam-malam begini. Kau ini manusia atau setan? Orang yang tengah duduk di atas kereta diam 1000 bahasa. Pandangannya tetap datar dan dingin. Melihat pertanyaan tidak digubris sama sekali.
Penjaga itu naik pitam. "Jangan berani-berani main denganku," geretaknya. Lalu dengan marah tangannya digerakkan ke pinggang untuk mencabut goloknya. Golok sudah berada di tangan genggaman tangan kanan penjaga itu. Tetapi hal aneh tiba-tiba terjadi. Gerakan tangan kanannya melesat ke arah dada. Si penjaga menjerit kesakitan karena ujung golok itu menancap di bawah pangkal pundaknya. Darah mulai mengucur keluar dan penjaga itu masih terengah-engah melawan kekuatan tangan kanannya. Tangan yang masih menggenggam golok itu seakan ingin menusuk-nusuk tubuhnya sendiri dengan tanpa mengenal ampun lagi. Melihat hal itu, temannya kaget dan dengan cepat berusaha menahan dengan seluruh kekuatan dan tenaga yang dikerahkan. Ternyata hal itu tidak mampu. Golok itu bergerak sendiri ke arah dadanya. "Jupri, tahan dirimu. Mengapa kau jadi gila?" Salah satu penjaga berteriak memperingatkan Jupri. "Aku tidak tahu, Somat. Tanganku ini seperti punya nyawa dan kemampuan sendiri tanpa aku bisa menahannya." Jupri tidak ingin ditusuk oleh dirinya sendiri. Ia berusaha memegangi tangan kanannya dengan tangan kiri. Sampai-sampai ia berguling-guling di lantai. Tapi pada 1 detik kemudian, golok itu berhasil mengenai perutnya. "Ah!" teriaknya. Rasa sakit membuat ia semakin mendelik. Tapi beruntung sekali, golok itu tidak masuk terlalu dalam. Hanya beberapa mili dari ujung golok. Somat berusaha menyergap Jupri. Saat itu Jupri tidak bisa mengendalikan gerakan tangan kanannya. Golok itu sedang ditahan kuat-kuat karena hendak menusuk ulu hatinya. Jupri mengerahkan kekuatannya. Otot lengannya tampak bertonjolan. "Lepaskan golok itu, lepaskan!" teriak Somat. Somat berusaha merebut golok di tangan kanan Jupri, tetapi baru saja mendekat, tiba-tiba tangan kanan itu bergerak di luar kontrol kesadaran Jupri. Golok itu menggibas dengan cepat dan mengenai leher Somat dengan telak. Tanpa jerit dan lengking kesakitan, benda bulat itu segera terpisah dari badan dengan sepasang mata melotot kaget. Darah seketika muncrat membasahi badan Jupri yang mau tidak mau bergidik ngeri. Sementara sang Sais hanya memandang tanpa ekspresi dari atas keretanya. Jupri mendelik-delik dengan mengerang, mengarahkan tenaga untuk menahan diri. Ia jatuh berlutut karena berusaha semaksimal mungkin menahan gerakan tangan kanannya yang kini kembali mengacungkan golok ke arah dadanya. Tolong aku, Sobar, bangun Sobar." Jupri berusaha habis-habisan menahan gerakan tangan kanannya sembari memanggil-manggil kawan satunya yang masih tidur mendengkur di bawah tangga, dan tiba-tiba ia menjerit tertahan. "Ah!" Jupri membelakkan mata dalam keadaan berdiri dengan lutut menghadap ke arah kereta. Tubuhnya menjadi kejang sesaat karena waktu itu golok berhasil menghujam dada, menembus sampai ke bagian belakang pangkalnya, tepat mengenai jantungnya. Darah pun menyembur kemana-mana. Wajahnya yang mendelik dan kaku itu terkena percikan darah sendiri hingga tampak mengerikan. Perlahan tubuh Jupri limbung. Tangan kanannya masih memegangi golok yang menikam jantungnya sampai ke bagian pangkal. Kemudian tangan kanan itu mulai melemas bersamaan gerakan limbung tubuh Jupri. Lalu ia pun tergeletak di tanah yang banjir karena darah. Matanya masih mendelik ketika ia mengembuskan napas terakhir dengan penasaran. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.